santai. Rahayu. 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 Insun rahayu natu. Balarea waloya. Ama pangestu. Hibar pangriksa. Terima kasih. Pemirsa Cahaya Batin, kali ini kita jumpa lagi dengan Cak Monyong dalam acara Cahaya Batin membahas tentang pintu gerbang kesadaran bangsa Indonesia terhadap ajaran leluhur. Dan passwordnya tetap wong Jawa ojo nganti lali Jawane. Luar biasa. Pemirsa Cahaya Batin, tetap kita ingat dengan kebetulan hari ini Ratu Sableng bersama saudara saya SKM Cak Mahmud. Cak Mahmud. Bersama-sama kita masuk kepada segmen pembahasan selanjutnya di aksara To, yaitu aksara ke-19. Mogo Botongo. Nah, ini aksara ke-19 dan kita akan coba arti sebenarnya seperti apa. Yang pertama kita akan coba menuliskan, karena semua orang hampir semuanya sudah akeh sing wis lali ya. Gitu ya. Ali. Wis lali karo huruf lan aksara Jawa. Nah, di sini kita sama-sama belajar memahami hurufnya, memahami angkanya atau wilangannya, memahami makna filsafatnya. Mohon maaf pemirsa, mungkin terlalu terang, jadi hurufnya mungkin kurang begitu jelas. Inilah hurufnya, karena mungkin pencahayaannya terlalu tajam. Nah, arti dari aksara Jawa To yaitu tukul saka niat. Sesuatu harus dimulai dan tumbuh dari niatan. Sing apik saja nih, kan gitu. Tuh bagaimana aksara yang ke-19 saja ada makna yang cukup dalam di dalam memaknai aksara To, tukul saka niat. Apa yang menurut Ratu Sableng hari ini situasi masyarakat yang sekian lama setelah dampak pandemi berkecamuk, masihkah ada upaya-upaya orang selaras dengan kebaikan dan punya niat baik dalam setiap kehidupan? Monggo, Ratu Sableng. Iya, terima kasih Cak Monyong. Dengan situasi yang ada, ya masih di suasana pandemi saat ini, juga saya mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Ibadah puasa, ibadah puasa. Adapun kondisi-kondisi seperti ini, memang kalau orang Surabaya bilang akeh wong koleng lah ini. Akeh wong koleng. Akeh wong koleng. Yaitu pemirsa, kenyataan yang sebenarnya itu ya. Iya, betul. Jadi marilah kita awali dari diri kita sendiri. Apapun kalau diawali dengan niat yang baik, maka endingnya akhirnya juga baik juga, Cak Monyong. Yang penting itu nawaitunya, Cak Monyong. Ya. Begitu, Cak Monyong. Ya, nawaitu itu adalah kalimat yang nyaris familiar di masyarakat Nusantara, yang diambil dari kalimat bahasa Arab niat. Nawaitu berarti niat kita sendiri kepada tujuan kebaikan. Karena walaupun ake wong koleng jadi Ratu Sableng, tetap aja kita harus berkhidmat kepada niatan yang baik. Betul, betul. Bagaimana walaupun di tengah pandemi tidak semua orang harus terlibat di dalam situasi kehidupan yang mencekam. Nah, kalau kita memaknai To ini adalah aksara yang ke-19. Kita akan menuliskan, ini memang mohon maaf pemirsa, tapi tetap akan kita jelaskan lagi. Nomor 19. Nah, inilah hurufnya, nanti kita akan perjelas. Aksara To yang terakhir di antara aksara Jawa 20, ini adalah aksara yang ke-19, tukul saka niat. Nah, dalam melihat situasi seperti ini, kita akan coba memikirkan bahwa setiap aspek yang terjadi pada saat ini
memang rata-rata masyarakat sedang mengalami sebuah proses perubahan iklim ekonomi yang cukup luar biasa. Betul ya Monyong. Nah, bagaimana Ratu menghadapi situasi ekonomi seperti ini menurut Ratu Sableng untuk tetap mawas diri agar tidak masuk dalam situasi yang tidak nyaman dalam kehidupan? Iya, memang kondisi secara finansial dulur-dulur ya goyang kan gitu ya Monyong. Tapi apapun Gusti menciptakan sesuatu atau penyakit itu pasti ada hikmahnya. Ya. Bukan berarti Gusti menciptakan virus atau pandemi atau pagebluk ya lalu tidak bisa ditangkal, itu tidak, pasti Ya. ada tangkalnya. Ada Dan tangkalnya. tetap makhluk yang ada pasti akan mendapatkan sesuatu atau rezeki Cak Monyong. Iya, iya, iya. Yang penting kita harus jangan suudon, Ya. jangan suudon, kita tetap positive thinking yang Ya, Monyong. ya. Jadi niat yang baik, apapun itu akan terjadi sesuatu yang baik juga ya Monyong. Ya. Gitu. Belajar dari Ki Sableng, ini baru beliau pulang karena bekerja di Menteri Perikanan. Ya. Kebetulan dia dari tadi ternak ikan di mana? Ya di daerah Wonorejo Rungkut. Nah, karena dia di bidang Kementerian Perikanan dan Kelautan. Nah, bagaimana menghadapi situasi kadang-kadang kita kondisi daya beli masyarakat berkurang, kondisi juga pembiayaan untuk operasional untuk seperti itu, menanggapi situasi kehidupan seperti itu seperti apa? Ya Cak Monyong, memang kondisi tidak bisa dipungkiri Cak Monyong. Kita ibarat, ya ini ke profesi saya ini berarti Iya, ya. iya. Ibarat kita sebagai petani, kita tetap tanamlah. Iya, Walaupun untuk mendapatkan pupuk agak sulit Iya. dan mahal. Mahal. Nah, juga yang lainnya, obat yang lainnya itu Sudah cukup mahal. Nah, itu tetap kita upayakan juga, walaupun hasilnya nanti memang nipis ya Mon. Iya, iya, Tidak seperti sebelum pandemi dulu. Sebelum ya, Mon. pandemi. Iya. Ini problem karena biaya pupuk, Nah, itu. biaya operasional. Tapi niat kita tetap bagaimana menyelamatkan selaras dengan apa yang menjadi petunjuk dari Ilahi. Tetap Betul. kita harus sabar menghadapi situasi seperti ini. Pemirsa Cahaya Batin, banyak hal yang mempengaruhi situasi ekonomi saat ini. Mungkin ada yang ingin nambahi dalam situasi ekonomi seperti ini, apa yang menjadi kegelisahan, tapi punya tetap pada niat yang baik. Monggo, bukan aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Monggo. Apa sampean tetap gelisah dalam situasi seperti ini atau bagaimana? Ya, dalam menghadapi situasi yang seperti ini, semua orang lah pasti mengalami kegelisahan Ya. dengan kondisi yang seperti ini. Baik yang menengah, dari yang ke bawah sampai menengah dan yang ke atas pasti ada kegoyangannya soal pandemik ini. Yes. Dikembalikan lagi ke judulnya tadi apa? Iya. Niat. Iya, iya. Lah, niat itu kalau nggak dibarengin dengan pekerjaan, ya nggak akan terwujud lah. Yang namanya niat itu Iya. harus emang benar-benar niatnya dan usaha kita harus yakin pasti tidak akan mengkhianati soal hasilnya. Upaya-upaya menjadi kita masuk dalam niatan baik itu bagaimana cara menyiasati panjenengan untuk bisa tetap dalam rel niat yang baik? Ya itu Cak Mayong, tadi kan yang namanya niat baik itu kan dibarengin dengan semangatnya. Itu sudah niat baik itu, termasuk niat baik kan itu. Kalau hanya niat tapi diam aja di rumah kan ya nggak menemukan. Gitu yang saya maksud. Oke. Pemirsa Cahaya Batin, niat tidak cukup, spirit dan aktualisasi menjadi sebuah jawaban bagi kita semuanya.
apa yang disampaikan Ratu Sableng dan Mas Mahmud, bahwa kita sekarang ini memang dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan menarik juga COVID-19 dan aksara Jawa yang ke-19 yaitu To. Pas. Jadi aksara To adalah aksara ke-19 dan COVID sekarang ini ke-19. COVID-19. Bagaimana mensiasati COVID-19 dengan niatan dari aksara Jawa ke-19 tukul soko niat. Jadi niat ini adalah awal dari menyelaraskan tujuan hidup bagi kita semua. 19 COVID, 19 huruf aksara Jawa. Saudara dan pemirsa Cahaya Batin, saya nanti sebelum ingin menyampaikan hal yang khusus kepada pemirsa, adakah sedikit arahan dan mungkin juga saran dari Ki Sableng dan Mas Mahmud agar semua aplikasi atau gaya hidup, cara hidup dalam keseharian tetap mawas diri dan hati-hati, tidak terjerembab atau masuk di dalam wilayah-wilayah yang mencelakai kita. Ada saran untuk para pemirsa Cahaya Batin, Ratu Sableng, monggo. Ya, untuk saran saya untuk halayak umum atau pemirsa, dengan kondisi apapun kita tetap berpegangan pada Gusti, satu. Yang dua, kuatkan hati, kembali ke judulnya Cak Monyong, yaitu niat yang baik. Apapun diniatkan yang baik. Kalau orang itu niat awal salah, kesananya juga salah. Demikian. Terima kasih. Cak Mahmud, monggo ditambahi saran buat masyarakat, generasi muda atau pemerintah agar sama-sama mawas di tengah COVID-19. Kita juga membahas tentang aksara Jawa ke-19 dari 20 aksara Jawa yang kita pahami secara bersama-sama. Monggo Cak Mahmud. Mic-nya agak dekat. Saran biar podo sama-sama masyarakat mawas diri. Saran saya pemirsa, kita nggak boleh lemah menghadapi soal pandemi 19 ini. Harus kuat. Pasti nanti ketemu jalannya. Gitu sama. Iya, terima kasih Mas Mahfud. Kenapa perbincangan kita banyak menggunakan atau berbincang dengan masyarakat grassroots atau bahasa umumnya adalah masyarakat kaum bawah? Kita akan sebenarnya sedalam-dalamnya akan melihat atau mengamati pergerakan situasi ekonomi, politik, hukum, keamanan, dan kebudayaan dalam situasi negara dalam setiap hari seperti apa. Dalam pembahasan pintu gerbang kesadaran bangsa Indonesia, dalam membaca kesadaran negara kita dan kesadaran bangsa kita terhadap ajaran Jawa, huruf Jawa, aksara Jawa, nyaris memang sudah banyak dilupakan. Kadangkala saya ulangi dan berkali-kali dalam perjumpaan kita, masyarakat selalu menyampaikan jargon, mari kita lawan budaya asing, tapi sebenarnya budaya kita saja sudah kita lupakan. Aksara kita saja sudah menggunakan aksara asing, bentuknya aksara Latin walaupun bahasanya Indonesia. Apakah kita malu menggunakan aksara Jawa atau huruf Jawa? Apakah kita gengsi sebagai bangsa yang luar biasa? Sedangkan kalau dibuka lebar-lebar, kita memiliki sebuah nilai-nilai filsafat dalam setiap huruf dan aksara yang diajarkan oleh leluhur. Semoga perjumpaan kita Cahaya Batin bersama Cak Monyong kali ini dalam pembahasan aksara Jawa yang ke-19 To Tukul Soko Niat, dari pembahasan kita menjawab tantangan COVID-19 menjadi sebuah intisari niat kita harus tetap baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Nggih. Insun rahayu Ratu. Balare awaloya. Nama pangestu. Ibar pangriksa. Rahayu. 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 Rahayu.